Di kesempatan subuh ini kita kembali melanjutkan pembacaan dan pengajian kita kepada Al-Quran, masuk pada ayat yang ke-68 dan 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahl. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Mewahyukan itu di sini artinya adalah memberikan ilham kepada lebah. Anittakhidhi minal jibali buyutan, agar membuat sarang di gunung. Wa minas syajar, di pepohonan. Wa mimma ya'rishun, di tempat-tempat bangunan yang biasa dibuat oleh manusia. Tsumma kuli min kulli tsamarat, kemudian makanlah dari semua tumbuh-tumbuhan. Fasluki subula rabbika zulula, maka tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan untukmu. Yakhruju min butuniha syarabun, dari perut lebah itu mengeluarkan minuman. Mukhtalifun alwanuhu, yang warnanya itu beragam. Fihi syifaun, padanya terdapat obat. Linnas, untuk manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah bagi orang yang menggunakan akal fikiran. Jamaah rahimakumullah, di ayat sebelumnya Allah sudah menyatakan bahwa dari binatang ternak mengeluarkan susu yang murni yang bisa dikonsumsi. Dari tumbuh-tumbuhan mengeluarkan makanan yang bisa dibuat menjadi sari minuman, madu, kurma dan anggur. Dan pada ayat yang ke-68, 69 ini Allah menyebutkan dari lebah binatang keluar madu yang kemudian bisa diminum, dikonsumsi oleh manusia. Jadi ada 3 sumber sekaligus mengeluarkan 3 jenis minuman. Susu murni dari binatang, sari kurma anggur dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, lalu madu dari lebah atau binatang. Di Quran 3 jenis minuman ini dianggap sebagai minuman yang lezat dan mengandung protein serta zat yang sangat bergizi untuk kebutuhan konsumsi manusia. Sekaligus mencitrakan tentang ini minuman yang berkelas. Susu, kurma, anggur, dan madu. Pada ayat yang ke-68 Allah mengatakan wa auha rabbuka ilan nahl. Allah mewahyukan kepada lebah. Penggunaan kata-kata wahyu di sini dikaitkan dengan binatang berupa lebah. Maka artinya wahyu di sini bukanlah wahyu sebagaimana yang turun kepada para nabi. Tapi ketika Allah menggunakan kata-kata aku wahyukan kepada lebah, maka makna wahyu adalah ilham. Allah berikan ilham kepada lebah. Bimbingan, tuntunan langsung dari Allah yang bersifat rahasia, yang kadang-kadang sulit untuk dipahami oleh akal manusia. Allah berikan ilham kepada lebah.
Apa yang diilhamkan Allah kepada lebah? Anittakhidhi minal jibali buyutan, agar kau buat sarangmu di pegunungan. Maka ada sarang lebah di gunung-gunung. Wa minasyajari, kau buat sarangmu di pepohonan. Maka banyak kita temukan lebah bersarang di pohon-pohon, baik pohon-pohon tinggi, terutama yang tinggi, juga pohon-pohon yang rendah. Wa mimma ya'risun, dan di tempat-tempat bangunan yang biasa dibuat oleh manusia, di atas rumah, di atas gedung, atau di tempat-tempat yang sengaja dibuat menjadi sarang lebah, orang beternak lebah. Kemampuan binatang lebah membuat rumah atau sarang, baik di gunung, di pohon, dan di tempat-tempat yang biasa dibangun manusia, itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, pertama adalah sarang lebah. Sarang lebah itu berbentuk persegi 6, yang luas diameternya itu hampir sama satu dengan yang lain. Bentuk yang persegi 6 dari sarang lebah itu kalau kita olah dengan cara manual sulit, kecuali kalau kita membuatnya itu dengan menggunakan alat. Apakah menggunakan alat ukur, mendahulu penggaris atau jangka. Tapi sekarang orang bisa membuat kotak persegi 6 yang luas serta diameternya itu sama persis kalau kita menggunakan perangkat seperti teknologi komputer. Ini lebah binatang mampu membuat sarang dalam bentuk persegi 6 yang simetris bentuknya, di luar nalar manusia. Kok bisa binatang? Kita manusia tanpa alat tidak mampu membuat sebaik dan sesempurna itu. Lihati sarang lebah, bentuknya persegi 6, al-musaddas. Yang kedua, kata para ahli bahwa kalau kita perhatikan mengapa bentuknya persegi 6 al-musaddas, itu adalah satu-satunya bentuk yang bisa menghasilkan hasil yang sempurna, sehingga kemudian tidak ada ruang, tidak ada tempat yang kosong, tidak berfungsi. Maka sarang lebah itu kalau dia bersarang di situ tidak ada yang tidak bermanfaat, baik sebagai tempat dia bersarang atau nanti mengeluarkan madu. Maka para ahli membuktikan betapa bentuk al-musaddas segi 6-nya sarang lebah itu ternyata mengandung kehebatan luar biasa. Kita tidak temukan apa yang disebut dengan parjun khaliyatun da'iun, kata Ar-Razi. Tidak ada ruang, tempat yang kosong, yang sia-sia. Itulah bentuk al-musaddas persegi 6-nya sarang lebah. Ini hebatnya. Mengapa bisa dibuat persegi 6? Siapa yang bisa membuat persegi 6 sesempurna itu? Ini loh binatang. Itu karena Allah yang memberikan ilham kepada lebah. Ilham Allah. Jadi kalau ilham itu berkaitan dengan, kalau wahyu berkaitan dengan binatang, itu artinya Allah memberikan ilham kepadanya. Ada juga wahyu itu berkaitan dengan manusia yang soleh atau solehah, seperti ibu Nabi Musa itu kan diberi wahyu, tapi wahyu di sini juga berarti ilham. Pada surah Al-Qasas
28 ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti falqihi fil yam. Ingatlah kata Allah ketika kami memberikan wahyu kepada ibu Nabi Musa. Maksudnya Allah memberikan ilham bahwa tetap kau susui dia. Nabi Musa waktu masih bayi disusui. Susui kata Allah. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau engkau khawatir dengan keselamatan Nabi Musa yang masih kecil, maka larutkan saja di Sungai Nil. Karena kasus ketika itu ada pengumuman dari kerajaan Fir'aun, siapapun yang melahirkan putra dan laki-laki bunuhi. Maka ummi Nabi Musa itu merasa khawatir, bagaimana nasib anakku ini. Allah berikan wahyu, artinya Allah berikan ilham kepadanya. Oh, jadi Allah susui saja. Kalau kau khawatir nanti larutkan saja di Sungai Nil. Insya Allah nanti akan selamat. Dan aku yang mengawasi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qasas ayat yang ke-7. Atau wahyu juga bisa digandengkan dengan orang-orang soleh seperti murid-murid Nabi Isa. Wa idh auhaitu ilal hawariyina. Ingatlah kata Allah ketika aku mewahyukan kepada hawariyun, murid-murid Nabi Isa, an aminu bi wa bi rasuli, agar engkau beriman kepadaku dan beriman kepada rasulku. Qalu amanna washhadu bi annana muslimin. Mengapa mereka bisa beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasul Allah? Karena Allah memberikan ilham kepadanya. Jadi kata-kata wahyu itu bisa saja terkait dengan binatang, terkait dengan manusia yang soleh-solehah, tapi maknanya adalah ilham. Manakala kata-kata wahyu itu berkaitan dengan para nabi dan rasul, baru itu wahyu dalam arti firman Allah. Maka nali basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Tidak ada manusia yang Allah bercakap-cakap kepadanya kecuali itu merupakan wahyu. Maka itu adalah terkait dengan kenabian atau kerasulan. Asy-Syura 42 ayat 51. Nah, jadi yang pertama bahwa Allah berikan ilham kepada binatang yang tidak bisa dimiliki oleh kemampuan manusia untuk membuat rumah dalam bentuk persegi 6 yang sangat sempurna. Ya marhamakumullah. Lalu yang kedua, kita lihat pada potongan berikutnya. Yakhruju min butuniha syarabun. Binatang lebah itu mengeluarkan minuman, maksudnya madu, yang keluar dari butuniha. Ada yang mengartikan perut. Jadi madu itu keluar dari perut lebah. Tapi ada juga yang menafsirkan min butuniha ay min afwahiha, dari mulut lebah itu keluar madu. Jadi boleh jadi memang dari perutnya yang dikeluarkan atau dari mulut madunya. Ini sifat lebah, binatang ternak yang disebutkan dalam ayat 69 ini. Maka lebah itu mengeluarkan minuman berupa madu. Mukhtalifun alwanuhu, kemudian warnanya beragam.
Di tafsir disebutkan ada madu yang berwarna merah al-ahmar, ada yang asfar kuning, madu kuning, ada yang abyad warnanya putih. Di kita ada warna hitam, maka istilahnya madu hitam. Mengapa mukhtalifun alwanuhu, warnanya beragam? Tergantung tempat di mana dia bersarang. Jadi Allah menggambarkan warna-warni dari warna madu itu karena warna-warni dan keadaan tempat atau sarang itu berada di mana. Fihi syifa'ul linnas, kemudian pada madu itu terdapat obat bagi manusia. Maka kita belajar banyak dari binatang lebah. Yang pertama, binatang lebah itu kalau dia makan atau dia minum, maka dia memakan atau meminum dari sumber yang baik. Apa sumber makanan atau minuman dari binatang lebah? Bunga, saripati tumbuh-tumbuhan. Maka apa yang dimakan lebah menjadi pelajaran bagi manusia. Pasluki subula rabbika zulula, ikuti jalan tempuh yang Allah berikan seperti contoh bagaimana lebah menempuh hidupnya. Kalau binatang lebah itu makan minum dari sumber yang baik, tidak pernah yang kotor, maka manusia mengambil pelajaran bahwa kita pun harus bisa makan minum dari sumber yang baik, yang bersih-bersih. Kita ingat dengan hadis Nabi, bila kita makan minum dari sumber yang kotor, jadi darah, jadi daging, maka tubuh kita adalah kotoran. Maka mengapa biasa orang itu sulit untuk membersihkan diri? Ya karena masih kotor. Sumber kita adalah kotoran dari sumber yang tidak jelas yang kita makan. Jadi darah, jadi daging. Fayambutu minhu haramun, maka gerak-gerik tindak tanduk perbuatan kita biasa mengarah pada hal-hal yang tidak baik karena sumbernya tidak baik. Yang kedua, kalau binatang lebah itu mengeluarkan, kalaupun bahasanya mengeluarkan kotoran, tapi yang keluar bukanlah kotoran, tapi yang keluar justru madu. Yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya itu air madu yang bisa diminum oleh manusia. Yang dimakan itu baik, yang keluar pun adalah baik. Manusia makan yang baik-baik apapun jenis makanannya, keluar pasti kotor. Apalagi yang dimakan yang kotor memang. Tapi kalau lebah ini dia sudah memakan yang baik-baik, maka yang keluar adalah yang baik berupa madu. Jadi kotorannya adalah justru madu yang mengandung kebaikan yang bisa diminum oleh manusia. Itu lebah. Lebah itu kalau tidak diganggu dan terganggu, tidak mengganggu orang, maka manusia mengambil pelajaran bahwa hidup ini tidak perlu kita mengganggu orang lain. Tapi sekali kita diganggu, kita bisa marah. Itulah lebah yang kita ambil pelajarannya. Dia tidak akan mengganggu, tidak akan menyerang kalau tidak terganggu. Apalagi sengaja kita ganggu, bahaya. Ada serangan lebah mematikan. Tidak hanya manusia, bahkan binatang pun mati yang diserang oleh lebah. Lebah itu bersifat sosial, kolektif, kolonial.
Kalau dia misalkan hidup bersama, pindah-pindah bersama, kepindah tempat ke tempat yang lain pun bersama-sama, tidak pernah terpisah. Maka pelajaran kita ini penting untuk membangun kebersamaan sebagaimana madu. Di dalam kebersamaan itu, madu itu ada yang disebut dengan ratu atau rajanya, yang kemudian rakyatnya itu memberikan khidmat kepada ratu atau rajanya, dan raja yang memerintahkan. Jadi hidup ini pun dalam ibrah kita kepada binatang perlu ada pemimpin yang bisa mengatur. Kalau tidak, kita akan kacau. Tentunya pemimpin yang baik. Madu adalah ada ratu, ada rajanya yang mengatur bagaimana anak buah bekerja dengan baik. Kalaupun dia balik kembali ke sarang semula, ada isyarat yang dia gunakan. Bahkan dalam kacamata ahli, madu itu mengeluarkan suara khas sebagai pertanda atau aba-aba bagi teman-teman yang lain. Kalau pengen kembali ke sarang semula, maka suara itu yang menjadi pemandunya. Jadi ada musik tersendiri yang dikeluarkan oleh suara lebah yang kita tidak paham. Mengapa semua ini bisa terjadi? Inilah ilham Allah kepada binatang berupa lebah. Kita tidak habis pikir kok bisa binatang lebah sehebat itu. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang terakhir berkaitan dengan binatang lebah dan madu. Dalam kacamata fikih, apakah madu itu bisa kita jadikan sebagai sumber zakat? Takutnya ada madu atau berpelihara madu, berpelihara lebah. Kalau Imam Hanafi dengan Imam Hambali, kalau kita punya madu itu wajib dizakati, banyak atau sedikit, 10% dari yang ada, berapapun, kata Imam Hanafi dan Imam Hambali. Al-usyur, 1/10, sedikit atau banyak. Tapi kalau menurut Imam Maliki dengan Imam Syafi'i tidak wajib, karena memang tidak ada ketentuan yang tegas dan jelas untuk itu. Jadi kalau kita punya madu, ya kalau menurut mazhab Syafi'i dan Maliki tidak wajib seberapapun banyaknya. Kecuali kalau kemudian kita perjualbelikan dalam bentuk perdagangan, berusaha madu, maka zakatnya ialah zakat perdagangan, zakat usaha. Maka dihitung haulnya setahun dengan nisabnya yang ditentukan sebagai zakat perniagaan. Boleh jadi 2,5% dalam perhitungannya. Jadi kalaupun kemudian dizakatkan bukan pada madunya, tapi pada usaha dagang, usaha madu yang diperjualbelikan. Ini terkait dengan fikihnya berkenaan dengan lebah dan madu yang diproduksi kemudian diperjualbelikan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada binatang lebah itu mengandung banyak pelajaran penting sebagai tanda kuasa dan esanya Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi orang-orang yang mau menggunakan akal fikiran. Maka cukuplah kemudian lebah menjadi pelajaran penting buat kita. Binatang yang Allah sebutkan khusus pada surah yang ke-16 disebut dengan surah An-Nahl, artinya surah lebah. Begitu penting pelajaran untuk kita ambil dalam kehidupan manusia sehari-hari. Maka Rasulullah mengatakan binatang yang tidak boleh kita bunuh
Salah satunya adalah binatang lebah, semut, dan burung hudhud. Sebaliknya ada binatang yang dianjurkan bisa saja untuk dibunuh: ular, kalajengking, anjing hitam. Maka memang ada yang boleh dan ada yang tidak. Binatang lebah termasuk yang dianjurkan untuk jangan dibunuh. Soal inya menggigit lalu kita bunuh soal lain, tapi ini binatang yang dianjurkan kalau bisa jangan dibunuh, sama dengan semut dan burung hudhud. Mudah-mudahan binatang lebah ini menjadi pelajaran penting, dan jadilah kita hidup bagaikan lebah yang keberadaannya itu baik dan memberi kebaikan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang ialah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.